Bila tanggal 2 itu merah, saya belum lihat ya, maka di tanggal 3. Tanggal 1 jelas tidak mungkin. Ya, jadi tanggal 2 kalau tidak merah maka tanggal 3. Kalau tidak merah maka mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 30 atau 31. Kalau 31 tidak merah maka sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024. Ya, tahun 2024. Seperti biasa tahun lalu. Hanya perbedaannya dibuatnya dengan triwulan. Ini ada format yang disebut dengan rencana aksi. Kalau tahun kemarin tidak ada rencana aksi, karena kemarin membuat SKP kemudian langsung ke evaluasi. Tapi sekarang membuat SKP kemudian karena triwulan, maka kita akan membuka aplikasi terkait dengan yang disebut dengan rencana aksi. Rencana aksi itu nanti akan ada pilihan, yaitu triwulan. Nah, di dalam pengisian aplikasi tersebut yang kita kerjakan saja di bulan Januari, Februari, Maret. Maka saya minta kepada para pengawas juga menyampaikan kepada guru binaannya agar menyiapkan poin-poin pekerjaan di Januari, Februari, Maret. Mengingat waktu tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 selesai ya. Sekarang ini sudah tanggal 4, besok sudah. Nah, oleh karena itu untuk format kegiatan diharapkan dan diharuskan untuk seragam. Semua pengawas butir kegiatannya berdasarkan Menpan Diknas yang telah mengatur tentang pengawas. Tugas fungsi pengawas saya akan lihat aturannya. Kalau masalah Permendiknas nomor 14 ya. Ya, itu yang terakhir ya. Betul memang telah hadirnya Permenpan nomor 1 2023 telah dicabut semua jabatan fungsional regulasi berlaku. Tetapi karena memang belum ada kode baru, untuk kegiatan kita masih bisa pakai nama terkait dengan Pak integrasi. Ya, Pak integrasi ini memuat yang pertama yaitu tentang tugas utama, tugas pokok. Kemudian pengembangan profesi. Yang ketiga unsur penunjang. Ya. Nah, tugas pokok inilah Bapak Ibu harus pahami tentang tugas pokok Bapak Ibu sebagai apa. Kemudian yang kedua pengembangan profesi. Di antaranya adalah diklat, KPI. Ya, kemudian unsur penunjang. Ya, unsur penunjang. Di antaranya adalah Bapak Ibu sebagai tambahan wali kelas. Kemudian tadinya kan itu menjadi kesatuan yang menjadi tugas pokok ya. Unsur penunjang memang di unsur penunjang Permenpan nomor 16 tahun 2009, unsur penunjang itu yaitu diantaranya mengawasi ujian, ya, mengawasi ujian yang sifatnya nasional, ya. Kemudian yang kedua ekstrakurikuler, silakan dipelajari kalau itu dulu ya. Itu masih pakai Permenpan nomor 16 tahun 2009, walaupun tidak seutuhnya kalimat itu bisa dipakai secara keseluruhan. Misalnya begini, di dalam Permenpan nomor 16 dikatakan bahwa untuk tugas pokok seorang guru adalah satuannya paket, ya, satuannya paket. Tapi sekarang untuk kinerja dengan hadirnya Pak integrasi maka dihilangkan, tidak satu paket lagi, ada hitungan tersendiri. Oleh karena itu di dalam pembuatan kinerja untuk guru tolong dirumuskan para pengawas apa saja tugas guru, ya. Menurut aturan yang berlaku itu ada 7 tugas guru. Dalam Permenpan itu disebut satu paket. Maka kalimatnya adalah merencanakan, kemudian apa lagi? Melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi proses pembelajaran. Ya, seperti itu. Satu paket. Tahun kemarin karena nggak waktu kita pakai satu paket. Tapi karena sekarang penilaian terulang bisa dipecah menjadi 7 kegiatan. Yang pertama merencanakan. Yang kedua apa? Melaksanakan. Yang ketiga evaluasi. Menilai. Assessment. Silakan itu jadi kegiatan satu-satu saja. Kenapa? Untuk memudahkan everyday atau dokumen yang harus diupload. Ya. Kalau karena ini kan penilaian triwulan.
Bisa jadi kegiatan yang ada di akhir Desember itu tidak ada di Januari, kan? Misalnya evaluasi, bukan evaluasi, yang terakhir apa tuh? Telaah ya, menelaah dan menindaklanjuti yaitu dengan kegiatan pengayaan. Itu setelah hasil evaluasi, telaah evaluasi kalau salah itu ya. Nah itu kan di akhir. Nah kalau dijadikan satu, nah kalimat itu sesuai dengan paragraf 14, maka evidennya akan tidak jelas. Kalau satu persatu akan jelas. Melaksanakan kegiatan menyusun pembelajaran, merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, nah ini namanya satu-satu akan kelihatan. Jadi itu ya. Tadi jam 1 kurang lebih ya, saya mengumpulkan pengawas PAI di ruangan izin kepala dan desa. Saya minta seperti itu juga, ya. Karena di dalam tugas pokok seorang guru itu nanti akan tertera di dalam pak integrasi. Maka dia sinergi antara kinerja dengan pak integrasi, ya. Tidak ada kegiatan yang terputus. Dan ini gampang untuk menguploadnya untuk dijadikan satu dokumen. Jadi sekarang semuanya itu melalui kinerja. Dan termasuk pengiriman SKP pun melalui kinerja. Pak pun melalui kinerja. Semuanya melalui kerja. Oleh karena itu tidak boleh ada yang salah di dalam data yang ada di kinerja. Yang muaranya ada di SI ASN atau My ASN. Itu ya. Ya. Saya mohon setelah nanti ada informasi, karena saat ini sekarang sedang proses untuk pembuatan SKP Pak Kepala Kantor untuk sebagai dasar pembuatan SKP kinerja secara keseluruhan, ya. Karena Pak Karyo juga tadi saran Kepala sudah selesai, sehingga hari ini mudah-mudahan selesai. Besok sudah mulai bisa membuat kinerja, ya. Baik pengawas, ASI maupun semuanya, ya. Jadi saya minta besok sudah selesai. Masih ada 1 hari, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan masih ada waktu, besok kita bisa ketemu. Bahkan kami membuka pintu lebar-lebar dalam waktu libur pun silakan kalau ada hal yang dipertanyakan untuk menghubungi kami. Bila dibutuhkan di hari libur untuk hadir memberi penjelasan lanjut, kami pun akan siap. Ya, asal jangan takbiran sama besok melupakan. Sekian dari saya, kalau hadir dan mohon ditindaklanjuti menjadi satu catatan. Tolong pengawas membuat rincian kegiatan yang seragam. Kemudian yang kedua, kumpulkan evidennya karena tidak akan dinilai oleh kepala kantor kalau tidak ada evidennya. Yang ketiga, sampaikan kepada guru untuk menyiapkan eviden di dalam pembuatan kinerja agar tidak menjadi satu hambatan, dan pengawas pun merumuskan tugas-tugas guru apa saja biar pembuatan kinerja itu seragam, ya. Kalau memang sudah dibuat perlu untuk diperiksa oleh Pak Kasubag, oleh Pak Kepala, silakan dikirim ke Pak Kasubag. Nanti kami juga akan melihat apakah ini cukup atau perlu ditambah atau ada hal-hal yang diperbaiki, ya. Jadi kesempatan saat ini bisa untuk merumuskan apa saja tugas guru yang harus dibuat oleh guru dalam menyusun kinerja yang hitungannya ditempuh dalam waktu libur sampai dengan mulai besok cuma sehari, selanjutnya libur sampai dengan tanggal 15. Itu sudah selesai karena di dalamnya terakhir tanggal 15 dalam aplikasi kinerja tersebut, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya pikir